Manusia di dunia punya prinsip hidup bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Dan prinsip itu prinsip yang benar. Tak ada orang berakal yang mengatakan kesuksesan bisa dicapai dengan bermalas-malasan. Tak ada orang yang sukses dan dia bermalas-malasan. Kalau ataupun terlihat sukses sementara penopang hidup kesuksesannya masih ada, setelah itu yang datang adalah kehancuran. Tak ada orang yang berakal yang bermalas-malasan di rumah, kemudian orang mengatakan bahwa rezekinya akan lancar dengan bermalas-malasan itu. Dan ini pendapat hidup yang benar, prinsip hidup yang benar, bahwa berpangku tangan tidak akan mengantarkan Anda kepada apa yang Anda inginkan, kepada apa yang Anda idam-idamkan. Harus ada kerja keras menuju tujuan. Dan lihatlah manusia-manusia sukses di permukaan bumi kepada cita-citanya, dan tanya kepada mereka apa yang telah mereka lakukan untuk kesuksesan itu. Anda akan menyaksikan air mata yang mengalir di pipinya ketika dia bercerita usaha kerasnya menuju kesuksesan itu. Dan saya masih ingat seorang sukses dalam dunianya, masih terbayang wajahnya ketika air matanya mengalir menceritakan pahit kehidupannya sebelum mencapai apa yang dikatakan manusia sukses tentang dirinya. Dan itu kondisi hampir seluruh orang-orang yang sukses, bahkan kita katakan semua orang-orang yang sukses, penuh dengan kerja keras, penuh dengan banting tulang. Baik, kalau hidup seperti itu adalah cara hidup yang benar untuk urusan dunia, why? Kenapa untuk urusan agama dan akhirat tidak seperti itu? Kenapa? Kenapa di dalam urusan akhirat manusia condong berpangku tangan? Kenapa manusia condong bermalas-malasan? Illa man rahimahumullah wa ma aqallahum, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, alangkah sedikitnya mereka. Orang yang bertungkus lumus, berjibaku, bekerja keras untuk akhiratnya. Mana manusia-manusia itu di zaman kita sekarang yang rela mengorbankan apapun yang mahal asal untuk akhirat, yang rela mengorbankan waktu-waktu mahal untuk akhirat, yang rela mengorbankan tenaga-tenaga yang kuat untuk akhirat, yang rela lapar untuk akhirat, yang rela kehilangan harta untuk akhirat, yang rela berpisah dengan keluarga untuk akhirat. Mana semangat bertungkus lumus itu? Mana semangat berjibaku itu? Urusan akhirat lebih condong kepada bermalas-malasan. Maka sebagaimana mereka meyakini bermalas-malasan di dunia tidak akan mendatangkan rezeki, begitu juga bermalas-malasan di agama tidak akan mendatangkan rezeki akhirat. Sawaun bisawain, sama saja. Mereka mengatakan percuma beribadah. Kenapa? Karena kita telah ditentukan surga atau neraka. Dan ini adalah jebakan iblis paling hebat agar mereka tidak mau berjibaku urusan akhirat. Semua telah ditentukan. Kenapa kita harus bertungkus lumus? Kenapa kita harus bekerja keras? Kenapa harus banting tulang untuk urusan neraka dan surga? Semua telah ditentukan. Kita akan menjawab, rezeki Anda pun telah ditentukan. Kenapa Anda masih bertungkus lumus? Kenapa Anda harus banting tulang? Kenapa Anda harus bekerja keras? Tak obahnya
Surga dan neraka telah diputuskan dengan rezeki Anda yang telah diputuskan oleh Allah. Ketika usia kandungan 120 hari, yursalu ilaihil malak, diutus kepadanya seorang malaikat, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dituliskan untuknya 4 perkara, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Dituliskan untuknya 4 perkara, dituliskan rezekinya, dituliskan ajalnya, dituliskan amalnya seumur hidupnya, dan dituliskan final keputusan. Apakah penduduk surga sehingga dia berbahagia, ataukah penduduk neraka yang dia akan sengsara. 4 perkara ini sudah diputuskan oleh Allah di dalam ilmu takdir, ada di Lauhul Mahfuz, dan ada dalam catatan setiap orang hamba per individu. Ketika Anda mengatakan surga neraka telah diputuskan, kenapa kita harus bertungkus lumus? Kita akan mengatakan di hadis yang sama disebut rezeki telah diputuskan. Kenapa Anda berjibaku? Bukankah itu kaidah yang sama? Sebagaimana rezeki telah diputuskan dan Anda mengatakan jangan berpangku tangan soal rezeki. Akhi fiddin, kalau melihat semangat manusia mencari dunia sekarang ini, kita angkat tangan, kita angkat topi. Waktu-waktu tidur mereka habiskan untuk mencari nafkah, terutama di kota-kota besar. Belum lagi matahari terbit mereka sudah harus keluar rumah, dan setelah matahari tenggelam baru mereka bisa pulang ke rumah. Waktu istirahat mereka korbankan untuk mencari nafkah, untuk mencari dunia. Keluarga mereka korbankan, berpisah lama dari keluarga mereka korbankan untuk mencari nafkah. Kesehatan mereka korbankan untuk mencari nafkah. Demi klien harus minum yang aneh-aneh, demi klien harus makan yang aneh-aneh, harus begadang, mengorbankan waktu istirahat. Dan itu merusak kesehatan luar biasa. Dan tidak sedikit lagi orang-orang yang mengorbankan banyak hal demi dunianya, padahal rezeki sudah diatur. Kenapa Anda masih bekerja keras untuk mendapatkan rezeki itu? Dan kenapa Anda bermalas-malasan soal ke surga, padahal sama saja dengan rezeki, sama-sama diputuskan. Soal rezeki Anda tidak tahu berapa rezeki Anda. Soal surga dan neraka pun Anda tidak tahu yang mana satu yang akan Anda huni. Kenapa di sini kaedahnya harus bekerja keras, dan di sini kaedahnya serahkan kepada takdir? Inilah jebakan iblis yang membuat manusia benar di dunia untuk menjebak mereka, dan salah di akhirat untuk menghancurkan mereka. Tak ada manusia berakal seperti yang tadi kita katakan. Yang kita katakan kepadanya, udah kamu di rumah aja, tidur-tiduran, main game, nonton TV, bermalas-malasan, rezekimu pasti datang. Nggak ada yang terima itu. Hal yang sama, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, ke surga, nggak ada cerita itu. Dari mana datangnya? Kita sudah katakan tadi, Rabb yang menghidupkan kita di dunia, dia Rabb yang menghidupkan kita di akhirat. Keputusan Allah di dunia adalah keputusan Allah di akhirat. Ma yubaddalul qawlu ladai, tak ada yang dirubah keputusanku sedikit pun. Maka kaedah Anda yang benar, urusan dunia benarkan juga dalam agama. Sebagaimana Anda harus bekerja keras di dunia untuk mendapatkan rezeki, maka bekerja keraslah untuk akhirat, untuk mendapatkan rezeki di akhirat. Dan rezeki di akhirat hanya ada di dalam surga. Rezeki di akhirat itu tak akan didapatkan kecuali dengan bertungkus lumus, tak akan didapatkan kecuali dengan bekerja keras. Sebagaimana rezeki dunia tak akan dihasilkan kecuali dengan bekerja keras. Kalau di dunia tidak bekerja keras, masih ada rezeki yang akan didapatkan,
tapi tidak sesuai dengan yang diidam-idamkan. Oleh karena itu orang bermalas-malasan masih makan. Dan masih bisa umur hidupnya sampai 40-30 tahun tetap bermalas-malasan. Tetapi yang awalnya banyak dari orang tuanya sudah berubah menjadi sedikit. Yang awalnya mudah sudah berubah menjadi sulit. Tetap dia dapat sambil bermalas-malasan. Akhirat tidak ada cerita. Yang tidak bekerja keras tak dapat. Begitu tidak dapat, benar-benar tak dapat sama sekali. Oleh karena itu, lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau benar-benar bertungkus lumus kalau sudah berhubungan dengan akhirat. Dan bagaimana beliau bekerja keras kalau sudah berhubungan dengan akhirat, yang mana kerja keras itu jauh lebih besar beliau lakukan dibanding kerja keras beliau dalam urusan dunia. Karena memang rezeki di akhirat jauh lebih besar daripada rezeki di dunia. Oleh karena itu wajar kalau kerja kerasnya untuk akhirat harusnya jauh lebih besar daripada kerja keras di dunia. Paling tidak samalah Anda bekerja keras di dunia dan bekerja keras untuk akhirat juga. Sama-sama bekerja kerasnya. Jangan hanya benarnya di dunia, salah dalam urusan agama. Tidak sedikit orang-orang yang masih berbuat maksiat. Kita nasihati untuk meninggalkan maksiat, dia pun berkata, ini sudah takdir saya. Apa maksudnya? Apa maksudnya bahwa ini sudah takdir saya? Apakah maksudnya biarkan saya berbuat maksiat, sudah takdir saya ke neraka? Tak ada yang kita pahami kecuali itu. Ini sudah takdir saya. Ya akhi, bukankah Allah menyuruh kita berubah? Agar berubah catatan takdir itu. Karena perubahan catatan takdir bermula dari perubahan diri sendiri yang ingin melakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Kalau mereka tidak mau berubah, bagaimana Allah akan merubahnya? Perubahan catatan takdir bermula dari perubahan manusia. Itu yang Allah katakan. Ketika Anda hanya menyerahkan maksiat Anda kepada takdir dan mengatakan sudah ini nasib saya, sudah ini takdir hidup saya, Anda yang tidak mau bekerja keras untuk merubah takdir itu. Anda yang tidak mau berusaha dalam urusan takdir itu. Dan ternyata ketidakmauan Anda berubah takdir maksiat Anda karena Anda menemukan dunia dalam maksiat itu. Ternyata Anda adalah orang yang mengorbankan akhirat demi kepentingan dunia. Anda adalah orang yang disebut oleh Allah bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mengedepankan, kalian lebih mementingkan, kalian lebih menomorsatukan kehidupan dunia kalian. Padahal akhirat lebih baik. Padahal akhirat lebih kekal. Namun dunia lebih kalian dahulukan daripada akhirat kalian. Yang sebenarnya yang terbaik dahulukan akhirat baru dunia. Karena akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal.